Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda Bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Senin tanggal 5 Desember 2022. Adapun sumber inspirasi diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Judea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini ada manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi setiap minggu, kita selalu mengucapkan pengakuan iman kita. Dalam pengakuan ini, kita berdiri, kita posisi yang berdiri, kita selalu mengucapkannya dalam keadaan hikmat. Pengakuan iman ini dalam sehari-hari kita tidak perlu ucapkan. Kita dituntut untuk melaksanakannya. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Saudara-saudara yang terkasih, hasil penaburan benih iman dan pengajaran para pendahulu gereja Tuhan hidup berkembang dalam pelayanan. Bentuk pelayanan itu tidak melulu hasilnya banyak mendirikan gereja atau banyak orang-orang yang masuk menjadi Kristen. Tetapi banyak kita lihat pendirian-pendirian sekolah yang tidak hanya diperuntukkan untuk Kristen, dan juga pendirian-pendirian lembaga kesehatan, tetapi diperuntukkan untuk khalayak ramai. Dan kondisi tersebut membuat orang dan masyarakat menjadi cerdas. Saudara-saudara yang terkasih,
dalam Injil hari ini diceritakan bahwa ada beberapa orang membawa seorang lumpuh ke hadapan Yesus. Dalam Injil diceritakan bahwa seorang lumpuh tersebut tidak meminta kepada orang banyak ini agar dia disembuhkan, tetapi atas prakarsa orang banyak tersebut karena kasihan, sehingga orang lumpuh tersebut dibawanya. Di dalam Injil diceritakan mereka tidak bisa membawa orang lumpuh tersebut karena banyak orang, sehingga mereka membuka atap rumah dan meletakkan orang lumpuh tersebut dengan tempat tidurnya dari atap rumah ke bawah ke hadapan Yesus. Di sini dinampakkan bahwa iman orang banyak tersebut sudah menjadi hidup, dan khususnya iman orang lumpuh tersebut menjadi nyata, dan Tuhan Yesus mengakuinya dengan memberikan kesembuhan jiwa dan raga. Katanya, dosamu sudah diampuni. Dengan iman yang lumpuh tersebut, dia mendapat kesembuhan dari Tuhan. Tindakan Yesus terhadap orang lumpuh ini mencerminkan tugas gereja pada era sekarang ini. Tugas gereja memperhatikan hal-hal rohani dan jasmani umatnya, dan gereja tidak seharusnya asik hanya untuk menghindangkan sabda, tetapi juga menghadirkan diri bagi umatnya. Selain ini tentu bisa diwujudkan melalui pendidikan, melalui kesehatan, dan aksi-aksi sosial lainnya bagi orang banyak. Bila hal ini bisa sungguh terwujud, maka banyak keluarga yang semakin memuliakan Allah melalui gereja yang peduli bagi umatnya. Saudara-saudara terkasih, maka tugas kita sebagai gereja yang hidup harus ikut membiasakan diri untuk peka akan kebutuhan sesama sebagai anggota gereja dalam keluarga kita. Perlu lebih rajin berdoa dan beramal kasih setelah perhatian terhadap orang-orang di sekeliling kita, sehingga kita mempunyai iman yang hidup dan bukan iman yang mati. Amin. Keluarga, tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga, gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.